Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji dan syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar kepada kita. Dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, semua nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya-Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji salah satu kitab dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Kitabul Ilm. Sebelum kita mengkaji dan masuk ke dalam isi dari kitab ini, sedikit kita akan membahas tentang biografi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Beliau lahir di kota Unaizah. Di kota Unaizah, Saudi Arabia. Beliau lahir pada tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Beliau banyak menimba ilmu dari para ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan juga para ulama yang lain, di antaranya adalah Syekh Ali As-Salihi dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi. Dan juga beliau belajar dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau ini salah seorang ulama yang dipercaya oleh kerajaan Saudi Arabia untuk duduk di Hayatul Ulama, Hayatul Kibarul Ulama, dan beliau memiliki banyak sekali karya tulis, yang apabila dikumpulkan mungkin jumlahnya lebih dari 40 karya tulis beliau. Beliau rahimahullah wafat pada hari Rabu 15 Syawal tahun 1421 Hijriah. Karena sakit yang dialami oleh beliau. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini kutipan singkat dari biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama yang menulis kitab ini. Dan sebelum kita masuk kepada inti dari kitab ini, mari kita sama-sama melihat muqaddimah dari kitab ini. Muqaddimahnya. Di sini penerbit dari kitab ini menyebutkan, membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dari ilmu dan juga para ahli ilmu. Dalil yang pertama yang dibawakan adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala
dalam surah Az-Zumar, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, adakah sama seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ayat ini secara khusus, ya, menyebutkan tentang perbedaan antara seorang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di awal dari ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah tabaraka wa taala menyebutkan, apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam? Orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri. Mereka takut akan azab hari akhirat nanti dan berharap akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, secara khusus ayat ini menyebutkan tentang perbedaan antara orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu, yang mengetahui akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang mengetahui akan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang dengan ilmunya itu mereka merasa takut kepada Allah, sehingga mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengetahui akan tujuan dari hidup mereka. Tujuan dari hidup mereka adalah menyembah Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang musyrik tentunya, mereka tidak mengetahui akan tujuan hidup mereka, sehingga mereka mencari sesembahan selain Allah. Waliyadzubillah. Adapun ibrah dari ayat ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Adapun ibrah dari ayat ini adalah bahwasannya seseorang yang memiliki ilmu, ilmu apa saja, termasuk ilmu-ilmu terkait tentang dunia, itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh. Kita bisa lihat tentunya orang-orang yang berilmu, dia cara pandangnya saja sudah berbeda dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Bahkan di antara athar dari ilmu itu sendiri bisa mempengaruhi seseorang, bisa mempengaruhi seseorang, menjadikan seseorang lebih percaya diri karena dia lebih berilmu, dan juga bahkan kepada binatang sekalipun. Kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Maidah, Allah tabaraka wa taala menyebutkan, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallaha 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Maidah tersebut, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan, yang telah kamu melatihnya untuk berburu dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Masya Allah. Hewan saja, ketika dilatih, anjing untuk berburu misalnya, dilatih untuk berburu, kemudian ketika melepaskan
anjing tersebut kita mengucapkan bismillah, maka buruan yang ditangkap oleh anjing tersebut halal bagi kita. Ini asar dari ilmu. Tentunya berbeda dengan anjing yang tidak kita latih. Dengan anjing yang tidak, atau binatang buas yang lain yang tidak kita latih. Tentunya kalau dia berburu, maka buruannya haram, tidak boleh dimakan oleh kita. Akan tetapi ketika anjing itu dilatih untuk berburu, kemudian kita melepaskannya dengan mengucapkan bismillah, maka buruan dari anjing tersebut halal untuk kita. Ini diantara sedikit dari asar ilmu yang mempengaruhi hewan tersebut. Di antara yang menarik yang lainnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Naml. Tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam beliau kehilangan burung hudhud. Nabi Sulaiman membariskan seluruh pasukannya. Akan tetapi beliau kehilangan seekor burung hudhud. Kemana dia? Bahkan ketika itu, karena Nabi Sulaiman kesal, maka Nabi Sulaiman mengatakan, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'adzbahannahu aw la ya'tiyanna bisultanin mubin. Nabi Sulaiman mengancam burung hudhud tadi. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar akan menyembelihnya, kecuali jika dia benar-benar datang membawa alasan yang jelas, yang terang. Maka ketika itu burung hudhud tadi dijelaskan oleh ayat setelahnya, famakatha ghaira ba'idin, maka tidak lama setelah itu datanglah burung hudhud tadi. Faqala, lalu burung hudhud itu mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Kata burung hudhud tadi, aku telah mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, wahai Sulaiman. Dan aku datang dari negeri Saba dengan membawa berita yang jelas, dengan membawa berita yang diyakini. Lihat bagaimana burung hudhud selamat dari hukuman Nabi Sulaiman karena uzur suatu ilmu yang dia ketahui, yang mana Nabi Sulaiman ketika itu tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya, tentang suatu kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis, yang mana mereka sujud kepada matahari. Ini diantara asar dari ilmu. Kalau kita mau merenungkan bagaimana ilmu itu memberikan pengaruh kepada binatang sekalipun, apalagi kepada manusia yang Allah telah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Ketika manusia itu memiliki ilmu, maka dia akan mulia. Dia akan diangkat oleh Allah. Khususnya ilmu syar'i tentunya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia capai dunia itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia mencapai akhirat itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia mencapainya dengan ilmu. Jadi ketika kita menginginkan akhirat, maka kita harus belajar ilmu syar'i. Ilmu sangat berpengaruh kepada seseorang. Kalau ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah, tentang yang halal dan yang haram, tentang perintah-perintah Allah, mana yang wajib, mana larangan-larangan Allah, tentunya ini akan mengangkat derajat orang tersebut. Akan mengangkat derajat orang tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
sungguh Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah akan muliakan dengan ilmunya. Allah akan jaga dia dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena ilmu yang dia miliki. Allah akan gerakkan hatinya karena dia mengetahui akan kebesaran Allah, maka dia tunduk kepada Allah. Segala perintah-perintah yang Allah perintahkan, apapun perintahnya, maka dia berusaha mendatangi perintah itu sesuai dengan kemampuannya. Dan setiap larangan-larangan yang Allah larang, maka dia berusaha untuk menjauhi larangan tersebut. Dan ini semua tidak bersumber kecuali dari ilmu yang dia miliki. Dan ilmu itu mewariskan rasa takut di dalam hatinya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya tidak lain yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Di sini Allah menggunakan kalimat khasyah. Innama yakhsha, khasyah yakhsha, khasyah, takut. Karena takut itu sendiri ada khauf, ini takut secara umum, dan ada juga khasyah. Dan khasyah ini biasanya digunakan untuk rasa takut yang disertai dengan ilmu yang ada di dalamnya. Disertai dengan ilmu. Maka seseorang yang takut karena dia mengetahui hakikat sesuatu yang ditakutinya, berarti dia khasyah. Ketika seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla, mengetahui kedudukan Allah Azza wa Jalla, tingginya kedudukan Allah Azza wa Jalla, maka dia takut di dalam hatinya, maka ini khasyah. Ini khasyah. Dan ini bisa membawa dampak yang sangat luar biasa kepada dirinya. Dia akan mudah melakukan perintah-perintah Allah tentunya. Dan dia berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulu alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama Islam. Akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatinya akan dibuat tertarik untuk membaca, untuk mendengarkan segala sesuatu terkait agama Islam. Maka ketika itu, absyir, ini berita baik, bahwasanya itu adalah pertanda kalau Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Tentunya ini yang kita harapkan. Tidak ada satu orang pun dari kaum muslimin yang tidak menginginkan surga. Maka di antara jalan yang mudah untuk kita bisa memasuki surga Allah Azza wa Jalla adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Karena Nabi SAW menyebutkan demikian. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, tentunya ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya dalil-dalil ini semakin meyakinkan kepada kita bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa.
Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan satu bab sendiri, ya. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal, ya. Bab ilmu sebelum seorang itu berbicara, ya, dan sebelum seorang itu beramal, ya. Karena setiap ucapan, setiap amalan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ya, harus dilandasi dengan ilmu, ya. Harus dilandasi dengan ilmu. Karena kalau tidak kita bisa tersesat, ya. Kita bisa tersesat, waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadis yang tadi, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma, wa fadlul alim 'ala al 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu, ya, seorang yang alim, yang berilmu, ya, akan dimohonkan atau akan memohonkan ampunan setiap yang ada, yang di langit dan yang ada di bumi, ya. Akan memohonkan ampunan, istighfar untuk dia, ya. Hatta al-hitanu fil ma, sampai pun ikan yang ada di lautan. Subhanallah. Mereka semua memohon ampunan untuk seorang alim tadi, ya. Untuk orang yang berilmu. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim, orang yang berilmu atas seorang ahli ibadah, seperti keutamaannya bulan atas bintang-bintang. Bulan tentunya kita lihat, dia mengeluarkan cahaya, ya, yang sangat besar, yang lebih besar daripada cahayanya bintang-bintang, ya. Dan ini perbedaan antara seorang ilmu, seorang yang alim, yang berilmu, dengan seorang ahli ibadah. Seorang yang alim, ya, dia akan melakukan ibadah-ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla dilandasi dengan ilmunya, ya. Dilandasi dengan ilmunya. Dia mengetahui bagaimana tata cara beribadah, ya. Bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Adapun seorang yang abid, ya, terkadang dia jatuh pada kesalahan, ya, karena ketidaktahuannya, ya, karena kekurangfahamannya, maka boleh jadi dia jatuh pada kesalahan, ya. Berbeda dengan seorang yang alim tadi, ya. Seorang yang alim, ya, dia tentunya melakukan setiap ibadah yang dia lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia landasi setiap ibadahnya dengan ilmu, karena di antara thamaratul ilm, ya, buah dari ilmu adalah ibadah, ya. Tentunya seseorang yang memiliki ilmu juga harus mewujudkan ilmunya itu dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal, ya. Tidak sekadar mengetahui saja, ya. Dan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, mereka berada di antara keduanya, ya. Yaitu mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya, mewujudkan ilmunya dalam kesehariannya, ya. Mengaplikasikan, mempraktekkan ilmunya, ya. Ketika dia ingin menikah misalnya, maka dia belajar, dia mengetahui, dia cari tahu bagaimana fikih nikah. Setelah itu dia mempraktekannya, dia menikah. Dan demikian, ya, seterusnya. Dia bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi dia harus mempraktekkannya. Dia harus mengamalkan ilmunya. Agar apa? Agar mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan amal-amalnya tersebut. Wa innal ulama warathatul anbiya, kata Nabi SAW. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarithu dirhaman wala dinaran. La yuwarithu dirhaman wala dinaran. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak. Karena apa? Karena harta itu kita yang akan menjaganya. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu.
Karena dengan ilmu itulah kita akan dijaga oleh ilmu tersebut. Kita akan dijaga dari segala sesuatu yang menyimpang. Dijaga dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambilnya dengan sangat banyak, Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari sebab-sebab inilah penerbit buku ini mengeluarkan atau mencetak buku ini, Kitabul Ilm ini, karena keutamaan ilmu yang sangat banyak. Dan insya Allah nanti di dalam buku ini akan dijelaskan tentang ilmu serta keutamaan-keutamaannya yang lebih banyak lagi, dan juga tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, dan juga sebab-sebab yang memudahkan seseorang untuk mencari ilmu. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah, dari muqaddimah tadi ada fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita mengambil satu peran dalam dakwah ini. Lihat bagaimana si penerbit buku ini. Dia mengambil perannya untuk mencetak buku ini, memperbanyak buku ini. Kemudian menyebarkannya. Maka ini suatu hal yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini suatu hal yang membuahkan pahala. Makanya tatkala kita bukan seorang dai, kita kurang dalam keilmuannya misalnya, akan tetapi kita bisa menyebarkan ucapan-ucapan para ulama, memberitahukannya kepada sesama muslim, sebagai bentuk nasihat. Apalagi sekarang dunia kita adalah dunia medsos, orang banyak menggunakan medsos, kita bisa melakukan hal tersebut. Setiap hari kita share, misalkan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran dan terjemahnya, atau ucapan para ulama yang berupa nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Ini akan membuahkan pahala buat kita insya Allah. Kemudian fawaid yang kedua atau faidah yang kedua, bahwasannya ilmu bisa mengangkat derajat pemiliknya. Ilmu bisa meninggikan derajat pemiliknya. Sebagaimana firman Allah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seorang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Beberapa derajat. Faidah yang ketiga adalah tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada diri seseorang, yaitu Allah jadikan ia paham terhadap agamanya. Ketika Allah menggerakkan hatinya, menggerakkan hati seseorang untuk memahami agamanya, untuk belajar agamanya, maka ini adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan pada orang tersebut. Kemudian yang keempat, faidah yang keempat, para penuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para penuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla jalannya menuju surga. Faidah yang kelima, seorang alim akan mendapatkan permohonan ampun dari siapapun yang berada di langit dan di bumi, sampai pun ikan yang berada di lautan. Mereka semua akan memohonkan ampun kepada orang yang alim tadi. Faidah yang keenam adalah keutamaan seorang alim atas ahli ibadah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya seorang alim memiliki keutamaan dari ahli ibadah. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, bahwasanya para nabi alaihimussalatu wassalam tidak mewariskan harta, tidak. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Yang mana ilmu itu
bisa menjaga umatnya ya, dari azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Ilmu tersebut bisa menyelamatkan umatnya, bisa menjadikan umatnya mengetahui bagaimana caranya mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya mereka agar terhindar dari murka Allah Azza wa Jalla. Baik pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin ini untuk pertemuan pertama kita. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam inti dari kitab ini, ya, pembahasan dari kitab ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.